A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat rahmatnya kita semua masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan, dan alhamdulillah kita masih bisa menjumpai bulan suci Ramadan ini dan telah menjalankan puasa hari yang ke-12 ya. Ke-12, dan alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan sholat tarawih yang ke-13. Nah, semoga kita semua bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan penuh keberkahan, ampunan, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya sholawat salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi pengikutnya setia sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kultum malam hari ini anakku semuanya, ini ayah insya Allah akan bawakan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Jadi banyak orang menjalankan puasa tapi ada yang rugi. Apa itu? Nah, rugi jadi puasa tapi cuma hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi puasanya diterima tapi tidak mendapatkan pahala, tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Siapakah itu dan apa ciri-cirinya orang yang merugi di bulan puasa? Jadi kultum puasa Ramadan ini bahas tentang orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan ini kan ada bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, dan bulan penuh berkah. Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sabda Rasulullah SAW ini tersebut tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu dalam kultum puasa kali ini kita akan bahas tentang orang-orang yang tidak mendapat berkah dan malah merugi saat bulan Ramadan datang. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang yang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Jadi banyak yang sholat tengah malam itu nggak mendapat apa-apa tapi cuma mendapatkan begadang saja. Hadis riwayat Nasyai. Hal ini menandakan bahwa kultum puasa Ramadan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi umat Islam. Jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapat pahalanya. Siapa itu? Yaitu pertama, orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena apa? Karena pada saat berpuasa itu kita melakukan dusta, menggunjing, ya kan? Suka ngerasani, tahu ngerasani nggak? Itu si ini, kita ngomongin orang dan sebagainya, serta melihat aurat lawan jenis. Nah, ini hati-hati. Ini anak-anakku semuanya, misalnya dia ada kamar semua, punya HP semua, ya kan? Hati-hati, jangan sampai melihat hal-hal yang akhirnya menimbulkan nafsu syahwat, melihat lawan jenis, melihat Facebook dan sebagainya. Itu hati-hati, karena itu bisa membatalkan puasa atau puasa cuma mendapatkan lapar dan haus. Jadi tolong nggak boleh ngerasani, berdusta, berbohong, menggunjing, dan melihat aurat lawan jenis. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan puasa tersebut kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah,
Yang kedua, orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih sampai selesai. Seringkali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasan ini kultum puasa kali ini. Biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi kalau kita sholat tarawih sampai witir sampai selesai ikutin imam, itu ditulis sama Allah sholat witir sampai semalam suntuk sampai sholat subuh. Demikianlah sabda Rasulullah SAW, tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. Nah, yang ketiga, orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam itu merupakan amal yang menjanjikan. Jadi, karena banyak pahala, apalagi bila dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila kita membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Jadi setiap kita membaca ayat suci Al-Quran, itu satu hurufnya itu dilipat gandakan berapa? 10. Berapa Mas Nopal? Dilipat gandakan 10 kali. Jadi kalau kita membaca jadi usahakan kurangin tidur. Tidur dapat pahala, nggak tidur juga malah mendapatkan banyak pahala. Jadi kalau jangan sampai habis subuh tidur, bangun sholat duhur tidur lagi, sholat asar lagi tidur lagi. Jadi usahakan banyak membaca Al-Quran. Jadi selain membaca, usahakan juga kita bisa tahu artinya dan maknanya. Nah, yang keempat, orang yang tidak menjaga sholat. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentu tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak sesungguhnya kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib sama dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu laksanakan setiap hari. Jangan sampai hanya puasa tapi tidak melakukan sholat, karena itu sama-sama amalan wajib. Itulah kultum puasa singkat tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Satu, apa tadi? Puasa, apa orang yang merugi? Satu, hanya mendapatkan lapar dan Noval apa Val? Lapar dan Haus. Siapa itu yang cuma mendapatkan lapar dan haus? Ya, karena apa? Karena dia hanya menggunjing orang, mendusta, ya kan? Ngomongin orang dan sebagainya. Yang kedua apa? Tidak melaksanakan sholat tarawih sampai selesai. Kenapa? Kalau sholat tarawih sampai selesai ikutin imam, itu sama dengan sholat semalam suntuk. Yang ketiga apa? Tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran karena apa? Membaca Al-Quran satu hurufnya dilipatkan berapa kali? 10 kali. Nah, yang keempat apa? Apa Val? Yang keempatnya yaitu sholat 5 waktu. Jadi jangan sampai kita hanya puasa tapi tidak sholat. Nanti puasanya akan menjadi sia-sia.
semoga anak-anakku semuanya bisa menjalankan itu, jangan sampai menjadi orang yang rugi, karena puasa itu belum tentu datang setiap tahun, maksudnya belum tentu datang ke kita. Bisa jadi kita tahun depan belum tentu bisa menemui bulan Ramadan. Makanya usahakan bulan Ramadan tahun ini benar-benar kita melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Demikian dari kami, yang benar datangnya dari Allah, yang datangnya dari diri kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.